Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi. Pak. Good morning. Selamat pagi, Pak Riki, Pak Hardiman, Pak Apriansa, Pak Mukono, dan Bu Pagi, Ine, Pak Adi. serta Bu Eni yang sudah masuk ke room kita ya. Iya, apa kabarnya pagi ini? Pak Apri, apa kabar Pak Apri? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Muratara hujan nggak malam ini, malam tadi Pak Apri? Pak Apri dari Lahat kayaknya, Pak. Oh, dari Lahat, bukan Muratara. Sorry, I'm so sorry. Saya kira dari Muratara ya. Pak Mukono dari Muratara. Kemarin banjir, Pak, di sini, Pak. Oku Selatan, Pak, banjir, Pak. Banjir ya, Pak ya? Di Ya, Kisam, Pak. banjir Oku Selatan. Masuk di agenda Kisam dua. ya, Pak? Sebenarnya Kabupaten Lahat itu Di enggak Kisam Tinggi, hujan, Pak. Tapi Ya, airnya itu benar. kiriman, Pak. Di jaring Kiriman dari sosial, hulu. strategi. Iya. Kiriman dari Bengkulu. Kok bisa dari Bengkulu? Dari arah hulunya, Gunung Pak. Mas kemarin ya. Oh, gitu. Ya. Memang 2 hari ini hujan terus-menerus di sini, Pak. Ya sama di Linggau juga semalam hujan. Itu ada Iya. itu. Saya baca Jadi, berita pagi air ini itu di Oku besar. Selatan katanya banjir di Kisam ya, Kecamatan Kisam ya. Ya, Alhamdulillah. Kisam Tinggi, Pak. Ya, Kisam Tinggi. Kisam itu Kisam perbatasan Tinggi. dengan Mareani, Pak ya. Orang Semendo sana, Pak ya. Iya, Pak. Ya, Pak Rik, ya. Iya, Pak. Ya, di Kisam itu banyak orang Semendo ya. Semende. Ya, perbatasan Mareani kan, Maranda Kisam itu kan. Pak Rik Ya. juga tahu. Waalaikumsalam. Aduh. Baik, Saya ini Bapak Ibu. aslinya bukan Oku Selatan ini, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Oh, cari duitnya di Oku Selatan, bukannya di Palembang maksudnya. Aslinya Tangerang saya, Pak. Oh, dari Tangsel, dari Tangerang. Oke lah, kalau Dari begitu. Tangerang. Pak Hardiman, apa kabar Pak Ya, Hardiman? Pak. Pak Alhamdulillah Hardiman sehat. sudah ini sampaikan salam saya buat nyonyanya. Saya kenal dengan nyonyanya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Ya, Betul, Pak. saya coachnya waktu dia PIM 3. Iya, Pak. Lagi di L, Iya. Pak. Lagi tinggal nih. Lagi di L beliau. Oh, DL ya? Iya, kemarin waktu saya Pak Purnomo itu ketemu sama beliau dengan Iya. Pak Camat Selatan 1. Iya. DS-nya kayaknya Camat Selatan 1. Camat Selatan 1 juga dulu coachnya saya waktu dia PIM 3. Oh, iya, Pak. Ya, Pak. Iya, oke. Sehat Pak Hardiman? Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, selamat bergabung bagi yang baru masuk ya. Pak Zulian, selamat bergabung. Ini Pak Zulian yang Muratara ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita ketemu lagi di sinkronus kedua untuk agenda kedua kita pada hari ini. Jadi desain pembelajaran kita itu 3 Bapak Ibu. Yang pertama kita paparan nanti some of you mungkin 2 or 3 atau 1 atau 2 atau 3 orang saja nanti silakan memaparkan laporan tugas kemarin, tugas individual kemarin, tugas asinkronus. Kemudian setelah itu overview tentang modul jejaring kerja ya, overview tentang modul jejaring kerja, dan yang ketiga itu penjelasan tugas. Cukup 3 saja agenda kita. Jadi kita mulai jam 8, insya Allah nanti 9:30 kita udah selesai ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai dari desain pembelajaran kita yang pertama untuk kali ini. Saya tawarkan Bapak Ibu, siapa yang mau memaparkan tugas individunya kemarin? Silakan. Kayaknya Bu Yeni dulu ya. Iya, silakan Bu Yeni. Kalau kemarin kan kita ladies first-nya Bu Mei ya, sekarang kita Bu Yeni ya. Iya, silakan Bu Yeni. Bu Yeni bisa share screen. Bu Yeni bisa share screen. Bu Yeni buka dulu filenya, file tugas Ibu itu. Sudah Bu? Ibu buka file tugas Ibu. Kemudian Ibu kembali ke Zoom, klik yang warna hijau yang share screen. Nanti dia Ya Pak, muncul. nanti saya buka dulu ya Pak. Ya, bukanya pelan-pelan Bu ya, pakai perasaan Bu bukanya Bu. Ya, betul Pak. Baik. Oke, iya. Ya, nanti takutnya kalau bukanya dipaksakan kalau laptopnya rusak nanti. Ya. Ya Pak.
Oke, Oke. kemudian saya balik ke Ya, kembali ke Zoom, Ibu. ya, benar Pak. Klik yang warna hijau. Selamat datang Pak Wahyu. Selamat bergabung di room saya. Ya Pak, Ini Pak. makasih Pak. Pagi, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kami mendahului ya. Sayang Ya, Pak. Bukan silakan Pak, Bu tadi Yeni. Cerita Bu itu Yen. Ya, bisa Ya, dimulai Pak. boleh, silakan. Baik, Gimana, ceritakan Assalamualaikum saja. warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Selamat pagi Pak Alamsa dan teman-teman semuanya. Ya. Baik, pada hari ini saya ingin memaparkan tugas individu saya Mhm. terkait permasalahan yang sering terjadi Pak, baik di instansi yang lain maupun di instansi saya sendiri. Mhm. Adapun identifikasi masalah yang saya bisa identifikasi, Mhm. kalau kita uraikan satu persatu, itu yang pertama, masih adanya tugas-tugas yang diberikan pimpinan belum dapat dipahami oleh pegawai, Pak. Mhm. Kemudian yang kedua, itu masih rendahnya motivasi kerja staf yang disebabkan oleh kurangnya pengarahan yang diberikan oleh pimpinan. Kemudian Mhm. yang ketiga, masih belum adanya penilaian dan evaluasi terhadap kinerja staf atau pegawai dalam suatu periode tertentu. Mhm. Kemudian yang keempat, kurangnya pimpinan mengadakan dan membangun suatu komunikasi internal antara pegawai agar tercipta suasana kerja yang kondusif dengan pemahaman personal antar pegawai. Mhm. Kemudian yang kelima, belum diterapkannya Pak sistem reward dan punishment yang jelas sehingga itu mempengaruhi kinerja staf di kantor gitu. Kemudian Mhm. yang keenam, itu masih memiliki pemikiran suka tidak suka pada staf. Jika stafnya mengikuti semua yang diinginkan oleh atasan, pemimpin menyukai staf tersebut atau sebaliknya gitu Pak. Mhm. Kemudian dari beberapa identifikasi permasalahan yang sudah saya Mhm. rangkum, adapun analisis penyebab dari masalah tersebut, yang pertama adalah belum mampunya pimpinan untuk memanajemen stafnya, Pak, dikarenakan masih menggunakan gaya kepemimpinan yang lama. Mhm. Kemudian pimpinan juga belum memahami karakter setiap staf yang ada di instansinya masing-masing. Mhm. Adapun prioritas masalah yang saya tetapkan itu masih rendahnya motivasi kerja staf yang disebabkan oleh kurangnya pengarahan yang diberikan oleh pimpinan. Mhm. Adapun alternatif solusi-solusi yang saya buat itu yang pertama, peningkatan kinerja pegawai atau staf seringkali berkorelasi dengan penerapan kepemimpinan pada instansi tersebut. Mhm. Kemudian diperlukan suatu model kepemimpinan yang dapat mengatur pegawai atau staf dalam memahami dan menjalankan tupoksi kerja dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan transformasional itu merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan bagi setiap instansi dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai atau staf seperti yang diharapkan. Kemudian pemimpin juga harus selalu mengupdate ilmu terkait gaya kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan. Kemudian memberikan evaluasi kinerja pegawai atau staf secara kontinu, Pak, dengan memberikan reward bagi staf pegawai yang baik dan memberikan punishment kepada staf atau pegawai yang kurang baik. Kemudian pemimpin juga perlu mengetahui prestasi kerja staf agar dia dapat memperlakukan stafnya secara adil dalam hal penempatan, misalnya ada promosi, ada gaji atau upah atau bonus dan sebagainya. Dengan Mhm. memahami prestasi kerja bawahannya Pak atau staf, pemimpin dapat memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan sehingga prestasi kerjanya dapat ditingkatkan. Dari beberapa alternatif solusi ini, jadi menurut saya Pak, solusi yang terbaik adalah kepemimpinan transformasi merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan bagi seluruh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai seperti yang diharapkan oleh kita semua. Kemudian kepemimpinan transformasional itu perlu dimiliki oleh pimpinan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam organisasinya, Pak, sehingga
dapat memberikan pelayanan prima dengan kinerja optimal sehingga mencapai organisasi berkinerja tinggi. Kemudian yang ketiga, suatu organisasi diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif, menyangkut hubungan baik pimpinan dan staf dalam pekerjaan sehingga hal tersebut akan berdampak pada terciptanya iklim kerja yang baik dan peningkatan kinerja pegawai secara keseluruhan yang secara langsung akan menstimulus pekerjaan kerja pegawai tersebut. Itu mungkin Pak tugas individu saya. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Bu Yeni. Iya, bisa juga kita kasih applausan ya. Kita kasih aplaus secara virtual ya. Nih, udah saya kasih aplaus secara virtual tuh. Iya. Iya, thank you Bu Yeni sudah memaparkan. Bu Yeni dari Muratara ya? Ya, saya dari Oke. Dinas Muratara, Pak. Oh ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Bu ya? Ya, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, dan Ya. perlindungan anak, Pak. Oke, baik. Ya, bagus sekali paparan Bu Yeni. Jadi Bu Yeni sudah mengidentifikasi ada beberapa masalah, kemudian masalah itu Bu Yeni tentukan masalah prioritasnya, penyebabnya, kemudian Bu Yeni juga merumuskan ada beberapa alternatif solusi dan memilih solusi yang terbaik. Sebelum saya tanggapi, silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Mungkin Pak Riki, Pak Apri, atau Pak Artiman, Pak Wahyu, Izin Pak Bu Arif. Neni. Ya, silakan Pak Wahyu ya. Ya, silakan Pak Wahyu. Selamat pagi Pak Arif, kawan-kawan. Ya. Cukup menarik nih apa yang dipaparin oleh Bu Yeni, Pak Arif. Hanya saja begini, Pak Arif. Tadi malam ketika saya membuat tugas ini, saya mendapatkan bacaan yang menyatakan bahwa tidak semua kepemimpinan transformasional itu bisa diterapkan. Malah di situ yang menjadi konsentrasi saya, malah salah satunya itu situasi yang sulit untuk digunakan adalah ketika di suasana kerja atau tempat kerja yang terlalu birokrasi. Karena begini, kita sangat pahami di birokrasi dengan apalagi kita ketemu pemimpin yang posisinya dia kaku atas birokrasinya, kaku atas aturannya. Sedangkan di gaya kepemimpinan transformasional dia harus lebih luas. Karakternya dia harus lebih luas, dia harus terbuka dan dia harus siap menerima ide-ide. Nah, kebanyakan di dalam birokrasi ini sulit sekali untuk menerima ide-ide, terutama dari strata yang di bawahnya. Ya, bawahan lah. Nah, ya bawahannya. Nah, ini makanya yang saya sempat tadi saya ikutin apa yang dipaparkan oleh Ibu Yeni. Ini nih yang terjadi, ini keseringan terjadi seperti ini karena susah kita menerapkan kepemimpinan transformasional menjadi solusi terbaik ketika menghadapi situasi kondisi yang benar-benar birokrasi tulen yang belum bisa menerima gaya-gaya yang lainnya. Itu Pak Arin. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Wahyu. Jadi menurut Pak Wahyu, pemimpinan transformasional tidak semuanya bisa diterapkan dalam segala situasi. Kira-kira gitu Pak Wahyu ya. Artinya dalam segala kondisi, dalam segala situasi tidak selalu harus diterapkan kepemimpinan transformasional. Kira-kira begitu saya menangkapnya Pak Wahyu ya. Ya. Artinya ada kondisi-kondisi di mana kepemimpinan transformasional itu susah untuk diterapkan. Malahan lebih tidak bisa untuk diterapkan, kira-kira gitu Pak Wahyu ya. Ya, oke. Sedangkan Bu Yeni tadi mengatakan bahwa solusi untuk
memecahkan masalah prioritas, kata Bu Yeni tadi, itu dengan melalui menerapkan kepemimpinan transformasional. Nah, mungkin Bu Yeni bisa menanggapi balik sebelum saya tanggapi. Silakan Bu Ya, Yeni. baik. Terima kasih Pak Wahyu atas tanggapannya. Sebetulnya benar apa yang dikatakan Pak Wahyu, Pak. Kita sebetulnya tidak bisa menerapkan kepemimpinan transformasional secara penuh gitu kan. Nah, makanya ketika kita di lapangan itu kita bisa menggunakan tergantung kondisi, kita juga bisa menggunakan banyak gaya. Memang tidak bisa secara idealnya Pak, di lapangan itu memang tidak bisa. Tapi sebetulnya kita akan berupaya untuk melakukan penerapan kepemimpinan transformasional minimal kepada diri kita sendiri Pak, minimal gitu kan, karena karakter kepemimpinan transformasional itu pertama dia harus visioner, kemudian menginspirasi, kemudian mempunyai kemampuan beradaptasi, kemudian berpikir terbuka dan adaptif, kemudian juga mampu memperdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, kemudian juga melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi menuju organisasi berkinerja tinggi. Tapi saya kira itu mungkin dimulai dari diri sendiri dulu, Pak, baru kita dari lingkungan. Kita juga di lingkungan juga mungkin tidak bisa semua menerapkan kepemimpinan transformasional. Itu saja mungkin Pak penanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni, bagus sekali tanggapannya. Jadi pada intinya tadi Bu Yeni sudah menyebutkan ada beberapa karakter. Karakter nomor 3 tadi apa Bu? Gimana Pak? Karakter nomor 3 tadi apa? Karakter pemimpin Kemampuan transformasi. beradaptasi. Jadi Iya, seorang itu kuncinya di situ Ibu. Itu dia mempunyai kuncinya Bu. kemampuan beradaptasi Pak kepada lingkungannya. Iya. Iya betul Bu. Itu kuncinya Bu ya. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Yeni itu ya. Kuncinya di situ. Bagaimana seorang pemimpin transformasional bisa beradaptasi. Nah, gitu, bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Nah, artinya apa? Benar dikatakan juga oleh Pak Wahyu, ketika dia menemui hambatan, kita berusaha untuk mencari solusinya gimana. Atau ketika memang mau tidak mau harus kita menerapkan tipe kepemimpinan pemimpin yang instruksional, yang memberikan perintah, it's okay gitu kan, disesuaikan dengan lingkungannya. Tapi ya itu tadi, sebagai pemimpin transformasional kita yang dikatakan Bu Yeni tadi ya, yang dikatakan Bu Yeni tadi bahwa kemampuan karakternya adalah kemampuan beradaptasi. Dia beradaptasi gitu, beradaptasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Bu Yeni. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Pak Wahyu dan Bu Yeni. Saya minta satu paparan lagi sebelum kita masuk ke overview modul jejaring kerja. Ya, silakan siapa yang bersedia. Kayaknya kalau ibu-ibu sudah ya Bu Yeni, Bu Mei sama Bu Anu sudah ya Bu Nani ya. Karena bapak-bapaknya sekarang siapa? Saya tawarkan atau Pak Apri. Kalau tadi dari Muratara mungkin dari Lahat atau dari Oku Selatan atau dari Musirawas. Iya, atau Pak Hardiman silakan. Pak Apri ya. Oke, silakan Pak Apri. Belum Pak, tugasnya belum selesai Pak. Oh, iya. Belum selesai. Oke. On progress, on proses ya. Ya, atau Pak Hardiman? Selesaikan Pak. Dipaparkan seperti kayak yang Bu Yeni saja Pak, ditayangkan kemudian ceritakan sekilas tentang apa maksudnya. Bisa Pak Hardiman ya? Di-unmute-kan dulu Pak. Kami belum bisa membaca bahasa bibir Pak. Oh iya. Ya, ada suara. Kecuali kalau yang bisa membaca bahasa bibir. Wah, kayak gini-gini kan. Walaupun Sengaja itu Pak. di-mute kita Sengaja paham Pak maksudnya. Pak Hardiman itu memang Pak gitu. Ini membagikan filenya ini, layarnya ini belum bisa aku Pak. Gimana Pak? Oh gini aja Pak. Tadi Pak, Bapak buka dulu filenya. File tugas Bapak itu dibuka. Sudah? Dibuka. Kemudian kalau sudah, Bapak kembali ke Zoom. Bapak kembali ke Zoom, tekan yang warna hijau. Tekan yang warna hijau. Nanti ada pilihan, Bapak klik file yang Bapak buka tadi. Nah, gitu. Ya. Bisa Pak ya? Pak Hardiman buka filenya, kemudian kembali ke Zoom.
klik warna hijau, share screen, kemudian Bapak pilih klik yang file yang Bapak buka tadi. Nanti kan ada banyak pilihan tuh. Gimana Pak? Sebentar, Pak. Yang mana? Nah, oke ya, muncul. Nah, ini apa ini? File Bapak tadi mana? Yang Bapak buka tadi sudah dibuka belum filenya? Kayaknya tadi Sudah, sudah Pak, ada tapi Pak Hardiman bukannya filenya. Tadi sudah tadi tuh. Tadi sudah ada Pak Hardiman. Iya, Apa? coba diulang lagi. Kembali ke Zoom Ulang lagi lagi. aja. Ya, klik ke warna Perasaan, hijau. Pak. Santai, Man. Bukan. Kembali ke laptop. Tukar. Apa kata bahasa Arab itu ojo ke susu ya? Ojo ke susu, jangan terburu-buru. Lempar ke WA, Pak. Atau kirim ke Oke. WA dulu biar Bu Mei yang ini ya, Bu Sekjen ya. Oh iya, Bu Mei bersedia tuh bantu ya Bu ya ini ya. Ya, Iya, Pak. Lempar atau ke kirim WA, Pak. aja dulu Pak Hardiman Oh, biar iya. Bu Mei Nah, nanti. ini muncul. Lempar ke. Anda Salahnya sebagai Pak Wong layar dari Bu Mei. Anda. Kirim di grup ya lah. Oke. Oke, baik. Kirim laman. Sementara menunggu ini, aku. ya, sementara menunggu itu silakan Mel, yang Bu Mel. lain mungkin Pak Mbak. Zulian ya. Pak Zulian dari Itu mana di grup ya? sudah aku bagi, tolong buka Ibu Mel. Ah ya, dah, Bu Mei. Iya, jadi belum ada ya. Coba Bu Mei yang share screen-nya. Bantu iya. Sekjen, tolong Hardiman. Pak Hardiman dulu Bu Sekjen. Ya. Tugasnya lain di Nah, lain muncul tuh. laptop, Pak. Jadi bingung aku. Malah muncul WA, Bu. Nah, oke, sip. Silakan Pak Hardiman. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi untuk tugas individu PKA yang hari ke-13 kemarin untuk agenda manajemen perubahan sektor publik, kami mengambil judul lemahnya pengawasan dan pengendalian pada perusahaan perkebunan kelapa sawit khususnya di Kabupaten Musirawas. Untuk identifikasi masalah ini sudah aktif, Pak. Nanti pakai bahasa isyarat tadi Langsung ini aja Pak, langsung diidentifikasi di masalah apa saja yang muncul di sana Pak. Kayak Bu Yeni tadi, iya. 1, 2, 3 gitu. Untuk identifikasi masalah, tolong Bu bawa dikit lagi paling bawah. Nah, oke. Identifikasi Ah ya itu Nala. Ini yang operatornya. Bawa dikit lagi Bu. Bawa Bu. Susah bayaran untuk Mei. Aduh, keringat lagi aku. Halaman berapa, Pak Hardiman? Dengar Halaman pesan 1 honor Bu tapi ya, Mei tadi lagi paragraf terakhir keringat. Bu. Paragraf terakhir, halaman 1 paragraf terakhir. Ya. Nah, itu paragraf terakhir Pak. Iya, jadi untuk identifikasi masalah ini masih Waalaikumsalam. banyak sekali perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada tidak melaporkan progres kegiatannya Pak secara berkala kepada pemerintah dan masih lemahnya pengawasan Kepala Dinas Perkebunan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut Pak. Bawahnya Bu, langsung Bu, identifikasi masalah Bu. Bu Mel. Analisis penyebab masalah berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut. Yang pertama, lemahnya sanksi yang diberikan kepada pihak perkebunan kelapa sawit swasta yang tidak mentaati aturan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang ada dalam melakukan pengawasan. Prioritas masalah dari prioritas masalah yang ada saya memprioritaskan dari penyebab masalah, maksudnya itu Pak. Dari analisis penyebab masalah yang ada saya memprioritaskan pembahasan pada lemahnya sanksi yang diberikan kepada pihak perkebunan kelapa sawit yang tidak mentaati aturan. Alternatif dan solusi, ada beberapa alternatif solusi yang dapat kami sampaikan terhadap permasalahan yang ada, yaitu
Pemerintah daerah membentuk tim pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan perkebunan sawit swasta yang anggotanya terdiri dari organisasi perangkat daerah teknis dalam hal perizinan, dampak lingkungan, penegakan peraturan daerah, dan lain-lain. B. Mengalokasikan anggaran yang cukup kepada tiap organisasi perangkat daerah teknis yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian. C. Memperkuat dan mempertajam peraturan yang ada melalui peraturan daerah dan peraturan bupati. Dari berbagai alternatif solusi, kami menganggap solusi yang terbaik adalah agar pemerintah daerah membentuk tim wasdal atau tim pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang anggotanya terdiri dari organisasi perangkat daerah teknis yang perizinan dalam hal perizinan, dampak lingkungan maupun dalam hal penegakan hukum perda di daerah, dalam hal ini Dinas Pol PP mungkin Pak ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang kami mohon maaf. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Daud Mel. Kalau nak dibaca dulu Pak oleh Pak Sahril. Aku itu kejut nggak diam kalau nih. Ya, Baca baik. dulu Ya, Pak Diman. kayaknya Pak Hardiman itu sudah mengarah ke rencana aksi perubahannya ya. Ya, bagus. Artinya sudah apa yang kita masukkan di agenda aplikasi ini sudah mulai diterapkan oleh Pak Hardiman dalam rencana RAPKO-nya nanti, rencana aksi perubahan nanti. Bagus itu. Ya, ya. Silakan ada yang mau menanggapi. Satu orang saja. Sebelum saya tanggapi, Pak Ali ya. Iya, Pak Ali itu Pak. Oh ya. Ayo, Pak Ali mungkin silakan Pak Ali tanggapi. Beri satu tanggapan, Pak. Ya, saya lihat kode speakernya itu, ya, sepertinya mau ngomong itu. Tolong makalahnya Bu Meik tadi. Masih Pak, ini masih ditayangkan Pak. Nah, yang mana yang Pak Ali mau soroti? Kayak Pak Wahyu tadi kan mensoroti solusi dia. Nah, gitu ya, solusi yang Bu Mei tadi. Kalau Pak Ali mau fokusnya kemana? Apakah ke masalah, penyebab, atau solusi? Ambil satu aja Pak. Lihat Bu Meik ke masalah atau solusinya Bu Meik. Ah, kayak itu ya. Tuh. Nah, di antara tiga ini boleh Bapak lihat yang mana kira-kira yang mau Bapak tanggapi. Izin Coach, Ya, silakan Pak Zulian. mohon izin Coach Pak Ali. Saya sebenarnya bukan ingin menanggapi ini Pak, cuma mungkin lebih ke bertanya secara umum. Ya. Misal seandainya ketemu dengan solusi dan alternatif yang seperti ini yang akan kita angkat, ini kan perlu beberapa instansi yang apa ya bahasanya komprehensif lah, artinya ya, tidak atau terlibat atau terkait gitu ya. Ya. Kalau ini kalau seandainya case yang seperti ini, mungkin di materi saya juga seperti ini Pak Coach Ariel. Oke. Apakah seandainya ini kita angkat sebagai proyek perubahan, apakah memungkinkan seperti itu Pak? Karena ini tidak hanya menyangkut di instansi kita saja gitu. Ya. Mungkin saya minta arahannya seperti itu, Coach. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Thank you, Pak Zulian. Ya. Sebelum saya tanggapi, Pak Hardiman, memang nanti kalau ini mau dieksekusi, ya, mau dieksekusi oleh Pak Hardiman nanti, seandainya ini disetujui oleh mentor dan coach Pak Hardiman ya, Pak Hardiman mau eksekusi. Kira-kira apa yang diprediksi, apa yang ditanggapi oleh Pak Zulian itu terbukti ada, memang ada. Maksudnya ada pihak-pihak terlibat selain dari Dinas Perkebunan itu sendiri. Benar Pak, benar Pak. Oke, iya. Jadi gitu Pak Zulian ya. Baik, saya tanggapi. Sekarang saya menanggapi yang Pak Hardiman. Ya, memang apa yang disampaikan oleh Pak Hardiman ini sudah fokus, sudah menjurus ke salah satu. Ini bisa juga termasuk kepada inovasi, Pak.
Ya, ini bisa masuk ke inovasi. Kenapa saya katakan inovasi? Karena di awalnya tadi, kalau tidak salah, ada saya baca di salah satu penyebab permasalahan atau permasalahannya di Pak Hardiman tadi mengatakan belum adanya tim itu ya Pak Hardiman ya, belum terbentuknya tim atau memang timnya Iya, tim Wasdal, Pak. Tim Wasdal ya, tim perkebunan. Wasdalnya belum berjalan, sudah ada belum berjalan atau memang belum ada gitu. Belum ada, Pak. Iya, bagus sekali. Kalau memang belum ada, artinya ini sudah termasuk inovasi, Pak. Ya, kalau memang dia belum ada, artinya apa yang akan Bapak lakukan ini sudah termasuk inovasi. Ya, karena pada prinsipnya inovasi itu belum ada, inovasi itu tidak harus menciptakan sesuatu yang baru. Inovasi itu bisa kita mereduplikasi dari yang sudah ada di tempat lain. Nah, gitu. Mungkin di Oku Selatan atau di Muratara atau di Lahar sudah ada tim ini di Dinas Perkebunan mereka. Tapi untuk Musirawas sudah mulai bekerja tapi belum terbentuk tim. Artinya memang pengawasan itu memang ada tapi belum terarah dalam bentuk tim. Saya menangkapnya gitu yang Pak Hardiman ini ya. Nah, artinya apa yang akan dilakukan oleh Pak Hardiman itu sudah termasuk inovasi. Nah, ada termasuk inovasi. Nah, menanggapi dari yang kata Pak Zulian, itu yang akan saya jelaskan setelah ini Pak Zulian. Ternyata kemarin Pak Wahyu yang menjadi paranormal bisa membaca iya pikiran saya, kalau hari ini Pak Zulian katanya ya. Ya betul Pak. Memang dalam melakukan nanti ketika kita melakukan inovasi di aksi perubahan, jelas ada unsur-unsur yang terlibat. Artinya baik internal maupun eksternal. Dan itu memungkinkan dan sah-sah saja dan itu memang harus Pak. Artinya apa? Harus ada keterlibatan dari pihak-pihak eksternal dan internal di organisasi kita. Gitu Pak Zulian. Ya. Oke, baik. Nah, saya tanggapi secara global saja dari dua paparan ini. Saya lihat ternyata Bapak Ibu sudah mulai paham bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada di organisasinya, dan ini nanti Bapak Ibu akan terapkan, Bapak Ibu akan aplikasikan ketika Bapak Ibu mau nulis rancangan aksi perubahan nanti. Ya, cuma ada beberapa yang menurut saya perlu ditambahkan. Salah satunya adalah Bapak Ibu ketika memilih isu prioritas atau masalah prioritas yang mau diangkat, Bapak Ibu silakan pakai pisau analisis, ya, pakai pisau analisis. Ya, mungkin bisa yang mudah saja, yang simple saja untuk menentukan masalah yang akan diangkat, prioritas isu yang akan diangkat, bisa menggunakan pisau analisis USG, ya, Urgency, Seriousness, and Growth, atau bisa juga menggunakan APKL, aktual problematik kelayakan dan kehalayakan. Nah, sedangkan ketika Bapak Ibu menyusun identifikasi masalah-masalah apa yang timbul, Bapak Ibu juga bisa menggunakan gap analisis. Bapak Ibu juga bisa menggunakan gap analisis. Apa maksudnya? Jadi di gap analisis itu Bapak Ibu compare, Bapak Ibu membandingkan antara situasi yang ada sekarang dengan harapan kita ke depannya. Ya, misalnya seperti kita kembali ke yang Bu Yeni tadi, misalnya di situasi yang terjadi sekarang, yang terpilih Bu Yeni tadi adalah para pegawai itu motivasinya masih rendah. Motivasinya masih rendah. Itu yang terjadi sekarang. Nah, harapan Bu Yeni apa? Harapan Bu Yeni adalah motivasi pegawai itu tinggi. Nah, ketika terjadi kesenjangan ini, itulah masalah. Nah, gitu. Sama seperti yang Pak Hardiman tadi. Harapan Pak Hardiman itu adanya tim pengawasan sehingga bisa meningkatkan kinerja pengawasan. Nah, gitu ya. Bisa meningkatkan kinerja, itu harapan Pak Hardiman. Ya, tetapi pada kenyataannya apa yang terjadi saat ini, tim itu belum terbentuk. Nah, tim itu belum terbentuk. Nah, itu yang disebut dengan gap. Jadi kita membuat gap, kita membuat perbandingan apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi sekarang. Ya. Jadi apa fakta dan realita, bukan realita dan apa ya? Realitanya begini, nah gitu ya, kenyataannya begini, dan kita harapkan begini, impian kita seperti itu. Ya, jadi menarik sekali apa yang dikatakan yang dikemukakan oleh Bu Yeni dan Pak Hardiman itu sudah bisa menggambarkan kira-kira permasalahan apa yang ada di organisasinya. Ya, nah cuma di salah satu kelemahannya tadi yang harus ditambahkan adalah Bapak Ibu memasukkan alat-alat analisis ini. Analisis ini. Nanti ketika kita belajar agenda keempat, saya akan mengajarkan salah satu teknik analisis memilih isu dengan menggunakan teknik apa yang disebut dengan ASTRID.
Ya, apa kepanjangan Astrid nanti, sabar. Ya, oke, baik. Nah, begitu juga ketika kita memilih solusi terbaik. Tadi kan Bu Yani, Pak Hardiman kan sudah merumuskan solusinya gini loh untuk mengatur itu satu bla 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 bla. Ada di list gitu ya, ada beberapa list. Nah, kan tidak memungkinkan dalam jangka pendek ya kita mengerjakan semua solusi itu. Misalnya Bu Yani punya 5 solusi, Pak Hardiman mungkin punya 5 solusi. Tidak memungkinkan kita untuk melakukan 5-5-nya itu di jangka pendek. Ya, nanti kita akan keteteran gitu ya. Atau target dari jangka pendek itu tidak tercapai. Mengingat keterbatasan waktu 60 hari kalender. Oleh karena itu, kita harus memilih solusi yang terbaik. Solusi yang terbaiknya apa? Nah, itu juga Bapak Ibu silakan dipelajari di modulnya atau bisa menggunakan referensi lain bagaimana cara memilih solusi terbaik. Saya kasih kunci, salah satu caranya Bapak Ibu bisa menggunakan teori tapisan McNamara. Di mana di teori tapisan McNamara itu Bapak Ibu membandingkan ke beberapa solusi itu dalam hal biaya, dalam hal kontribusi, dan dalam hal manfaat atau keberlanjutan. Pokoknya ada tiga poin itu. Ya, nanti silakan Bapak Ibu belajar mandiri saja. Gitu. Tapi kalau mau ini konsultasi nanti silakan nanti hubungi saya saja, nanti kita konsultasinya di luar ini saja. Ya, karena kita masih ada yang mau kita sampaikan lagi di pembelajaran kita kali ini. Ya, nah gitu Bapak Ibu. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Itu tanggapan saya terhadap yang disampaikan oleh Bu Yeni dan Pak Hardiman. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke kedua overview jejaring kerja. Nah, ini sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Pak Zulian Putra tadi ya. Iya, izin saya share screen. Nah, oke. Bagaimana Bapak Ibu bisa dilihat? Iya. Nah, ya jejaring kerja Bapak Ibu. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Zulian tadi memang betul Pak. Jadi ketika kita mau berinovasi, kita melakukan perubahan di organisasi kita, sudah pasti ada yang terlibat. Ya, sudah pasti ada yang terlibat. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam aksi perubahan atau inovasi yang kita lakukan itu, nah itu yang disebut dengan stakeholder, Pak. Nah, tugas Bapak Ibu selaku pemimpin dari khususnya pemimpin dari aksi perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa membangun jejaring kerja antar stakeholder ini? Ya, jadi nanti akan dilihat, terutama di laporan akhir itu bagaimana Bapak Ibu mobilisasi bahwa Bapak Ibu mobilisasi stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu membangun jejaring kerja. Kita lanjutkan. Oh, yang ini ya. Sebentar. Oh, salah. Mohon maaf, salah tayangan. Bukan yang ini. Itu yang untuk klasikal. Mohon maaf Bapak Ibu, bisa sebentar ya. Iya, nah, ini baru muncul. Saya tutup dulu yang ini. Iya. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, bagaimana Bapak Ibu bisa memobilisasi dukungan, terutama dukungan dari stakeholder, ya, untuk mendukung pelaksanaan dari aksi perubahan Bapak Ibu. Oleh karena itu, perlu Bapak Ibu membangun jejaring kerja. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara membangun jejaring kerja, mungkin kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya, sekilas apa sih yang dimaksud dengan jejaring kerja ini Bapak Ibu. Jadi jejaring kerja itu merupakan suatu hubungan yang kuat baik yang kuat maupun yang lemah antar para pihak. Pihak apa? Maksudnya pihak-pihak yang terlibat dalam aksi perubahan kita. Ya. Nah, apakah hubungan itu hubungan personal maupun hubungan organisasi? Ya, bagaimana Bapak Ibu membangun hubungan tersebut? Nah, jadi jejaring kerja di sini mengacu kepada terminologi jejaring sosial.
Nah, di mana yang dimaksudkan dengan jejaring kerja, jejaring sosial ini hubungan antara dua aktor atau lebih. Ya. Jadi aktor di sini artinya ada pihak-pihak tadi, pihak-pihak tadi. Oleh karena itu ketika kita merumuskan jejaring kerja ini, Bapak Ibu jangan rumuskan jangan rumuskan nama jabatannya. Jadi misalnya yang terlibat misalnya bidang apa, misalnya bidang pengendalian penduduk, misalnya bidang perlindungan anak, tapi langsung ke aktornya siapa, misalnya kepala bidang, ya, atau misalnya Pak Zulian camat kan, jadi misalnya Pak Zulian mau melibatkan juga camat dari misalnya dari Karangjani Muara Rupi, nah jangan dikatakan kecamatan Muara Rupi, langsung saja camat Muara Rupit atau camat kecamatan Muara Rupit. Jadi langsung ke aktornya, Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedangkan proses membangun jejaring kerja ini disebut dengan berjejaring kerja. Di mana yang dimaksudkan dengan berjejaring kerja itu membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif. Ya, tadi dikatakan hubungannya bisa dalam hal personal maupun dalam hal organisasi. Iya. Nah, jika dikaitkan dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu selaku pejabat administrator dalam peraturan Eselon 3, maka dapat disimpulkan berjalan kerja itu bagaimana Bapak Ibu membangun dan mengelola hubungan-hubungan produktif. Bagaimana Bapak Ibu membangun hubungan-hubungan antar stakeholder ini, antar pemangku kepentingan ini, atau orang yang berpengaruh dan juga mengambil manfaat dari apa aksi perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, itu ya. Nah, pemetaan oleh karena itu kita perlu memetakan, Pak, Bapak Ibu, kita perlu memetakan stakeholder ini, ya. Kita perlu memetakan. Memetakan di sini bukan berarti kita membuat kayak peta Indonesia itu ya. Jadi kita memetakan kayak apa ya? Nanti ada contohnya. Ya, kita memetakan artinya kita bagaimana misalnya menentukan ini hubungannya apa, ya. Kemudian orang ini pengaruhnya bagaimana. Itu yang dimaksud dengan memetakan. Ya. Jadi untuk membangun jejaring kerja ini, maka kita perlu memetakan jejaring kerja. Memetakan jejaring kerja itu merupakan langkah awal dalam menata ulang atau memperbaiki jejaring kerja yang sudah kita rumuskan. Oleh karena itu, maka kita perlu melakukan pemetaan, di mana pemetaan itu tujuannya salah satunya untuk melihat bagaimana struktur yang ada. Ya. Oke, dan juga untuk menata ulang strategi apa yang kita gunakan dalam hal membangun jejaring kerja ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada langkah-langkah daripada pemetaan, ya. Bapak Ibu, ini filenya sudah saya robak ke PDF. Nanti setelah pembelajaran ini nanti langsung saya share di sini saja materi ini. Siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa mungkin ada yang belum jelas bisa dibaca ulang, ya. Jadi langkah-langkah pemetaan jejaring kerja yang pertama kita menentukan masalah, ya. Kemudian kita menggambarkan hubungan, kita menentukan masalah, kemudian kita tentukan stakeholder terkaitnya siapa. Ya, tentukan masalahnya ini seperti yang ini kita ambil contoh terakhir tadi yang Pak Hardiman tadi ya. Misalnya masalahnya masih lemahnya pengawasan perkebunan misalnya. Ya, masih lemahnya pengawasan perkebunan. Stakeholder yang terlibat apa yang termasuk dalam yang terlibat nanti Pak Hardiman masukkan siapa-siapa seorangnya selain jabatan Pak Hardiman, mohon maaf, Kabid atau sekretaris, Pak? Kabid, Pak. Oke, Kabid. Kabid apa, Pak? Kabid pengawasan dan pengendalian, Pak. Oke. Nah, jadi stakeholder terkait mungkin bukan hanya Kabid pengawasan dan pengendalian, di Dinas Perkebunan ada kabid-kabid yang lain. Nah, kalau menurut Pak Hardiman, wah ini perlu keterlibatan kabid yang lain, kabid apa misalnya. Itu. Iya. Maka Pak Hardiman masukkan ke list stakeholder yang terkait itu, ya. Oke, atau misalnya di sini perlu juga mungkin dari apalagi mungkin perizinan ya, dari dinas perizinan mungkin seperti itu kan. Nah, langsung LH, nanti Pak. Pak, ya LH, dinas LH, mungkin Pak Hardiman mungkin langsung bisa ke siapanya. Misalnya di dinas perizinan siapa misalnya, di LH siapa misalnya, di kabid apa gitu. Nah, langsung Ya. Pak Hardiman lihat masukkan ke situ itu stakeholder yang terkait ya. Kemudian kita gambarkan hubungannya. Hubungannya gimana? Apakah hubungannya itu apakah dia hubungan hierarki dalam arti kata atasan bawahan, atau dia hubungannya itu setara. Misalnya Pak Hardiman kabid
pengawasan, ada lagi satu lagi kabit di perkebunan terlibat, nah hubungannya kan dia. Oke. Tapi ketika Pak Hardiman misalnya merumuskan ini, mohon maaf saya ambil contoh Pak Hardiman ya. Misalnya Pak Hardiman Iya. memasukkan stakeholder terkaitnya adalah kepala dinas, maka hubungannya adalah hubungan hierarki. Karena kepala dinas kan atasan langsung dari Pak Hardiman selaku kabinnya kan. Gitu. Iya. Ya, setelah kita gambarkan hubungan, baru kita analisis strukturnya. Nah, analisis struktur ini maksudnya kita lihat pengaruhnya bagaimana, ya. Kemudian pengaruhnya bagaimana, yang saya bilang kemarin itu yang ada 4 kuadran itu. Kita analisis di situ, dia masuk ke kuadran yang mana. Oke, kita lanjutkan. Ya, oleh karena itu tadi dikatakan bahwa yang terlibat disebut dengan stakeholder. Kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan stakeholders. Stakeholder di sini perorangan maupun kelompok, ya, perorangan maupun kelompok. Jadi jadi stakeholder itu perorangan maupun kelompok yang tertarik, maaf, yang tertarik baik yang berasal dari dalam dan dari luar organisasi. Jadi bisa saja, makanya yang ditanyakan oleh Pak Zulian tadi kan, saja di luar organisasi. Dan contohnya tadi misalnya Pak Hardiman tadi dari dalam organisasi di Dinas Perkebunan sendiri, Pak Hardiman melibatkan kabit-kabit yang lain atau sekretarisnya gitu ya, atau kasubdit atau kasih yang di bawah Pak Hardiman, atau bisa juga kasih atau kasubdit di kabit yang lain dalam satu organisasi itu. Nah, sedangkan bisa juga di luar organisasi. Seperti yang saya contohkan tadi, bisa juga dia misalnya dari Dinas LH, dari perizinan, atau bisa juga dari NGO, non-government organization, ya, organisasi-organisasi non kepemerintahan. Kalau LH tadi perizinan kan pemerintahan, ya mungkin Pak Hardiman melibatkan mungkin apa ya, yang di non pemerintahan apa, mungkin ada kayak Karang semacam Taruna. apa. Oh ya, Karang Taruna boleh. Nah itu Karang Taruna, ya Karang Taruna atau perangkat desa ya Pak ya. Ya. Ya, oke. Nah seperti itu. Itu yang disebut dengan di luar organisasi. Nah untuk perorangan itu dapat berasal, ya, itu dapat berasal dari masyarakat, ya. Dari masyarakat di sini bisa dari Toma, tokoh masyarakat, bisa juga dari Toga, tokoh agama. Ya, bisa dari tokoh masyarakat atau tokoh agama gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Hardiman itu misalnya Karang Taruna, mungkin ketua Karang Tarunanya bisa dijadikan ke tokoh masyarakat, tokoh pemuda seperti itu ya. Tokoh pemuda yang terlibat di situ. Nah, tadi saya katakan publik swasta, bisa pejabat publik, organisasi publik tadi yang dalam internal, yang saya contohkan tadi misalnya di Dinas Perkebunan, baik pun yang swasta, yang di luar, yang dikatakan oleh Pak Hardiman tadi misalnya Karang Taruna. Nah, gitu. Di mana yang berpengaruh dan terpengaruh, bukan hanya dia mempengaruhi, tapi dia juga terpengaruh. Ada yang diambil dari aksi perubahan kita. Oke, itu pengertian dari stakeholder. Ya. Nah, stakeholder ini kalau berdasarkan pengaruhnya bisa kita bagi 3. Apa yang disebut dengan stakeholder primer, ada yang sekunder, ada yang utama. Ya, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang utama. Itu. Apa itu yang primer? Primer itu yang langsung dipengaruhi. Ya, secara langsung dia dipengaruhi. Kemudian sekunder yang dipengaruhi secara tidak langsung. Ya, mungkin dengan selesainya aksi perubahan kita, dia akan merasakan dampaknya tidak langsung mungkin atau beberapa tahun ke depan seperti itu. Ya, oke. Sedangkan stakeholder utama itu yang bisa memilih pengaruh positif maupun negatif. Ya, jadi pengaruh di sini bukan hanya positif, negatif juga kita libatkan, kita masukkan, kita analisis bahwa ada stakeholder ini, misalnya dari non government official NGO-nya, dari luar pemerintahan yang menurut kita dia ada pengaruh negatifnya, ya gitu ya, ada pengaruh negatifnya. Kita sebut dengan stakeholder utama. Jadi memiliki pengaruh positif maupun negatif. Nah, sedangkan berdasarkan asalnya, kemarin sudah saya katakan juga ada 2, ada yang internal dan ada yang eksternal. Yang internal dari dalam diri organisasi dan internal dari luar organisasi. Ya, hubungannya bisa 2, bisa hubungan formal dan hubungan informal. Ya. Oke, jadi hubungan formal itu adanya hubungan kerja, sedangkan hubungan informal itu bisa hubungan kekerabatan atau ketokohan atau yang lainnya. Ya, jadi kita ngambil tokoh agama tadi hubungan itu bisa hubungan informal. Kita mau mengambil
ketokohannya itu bisa mempengaruhi apa masyarakat misalnya yang akan membantu keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan kita. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nah, setelah kita identifikasi stakeholder ini, maka kita analisis. Tadi awal sudah saya katakan, analisisnya dengan melalui pemetaan. Ya. Oke, apa manfaatnya? Nah, ini ada beberapa manfaatnya, ya. Ada beberapa manfaatnya, bisa mendapatkan lebih banyak gagasan, karena para stakeholder nanti akan memberikan sumbang saran, ya, ide-ide baru, atau untuk perbaikan dari aksi perubahan yang akan kita lakukan. Ya, ini ada beberapa manfaat dari analisis stakeholder. Nah, setelah itu kita petakan, ya. Nah, kita petakan. Jadi yang tadi yang utama itu ada yang negatif, ada yang positif kan. Nah, yang positif itu kita kasih kode plus, itu artinya yang pro. Bapak Ibu tahu dengan pro. Pro itu artinya apa? Setuju ya. Yang setuju atau ya mendukung. Ya, yang Mendukung. mendukung. Ya, yang setuju atau yang mendukung. Ya, artinya apa? Stakeholder yang pro itu stakeholder yang sejalan dengan tujuan proyek atau tujuan aksi perubahan yang akan kita lakukan. Ya. Nah, nanti di peta kita kasih kode plus. Ya, kita kasih kode plus. Kemudian untuk yang kontra itu yang menentang. Yang menentang. Ya, mungkin yang negative thinking atau yang berpendapat negatif terhadap terhadap aksi perubahan kita. Nanti kita kasih kode dengan tanda minus ya. Oke. Nah, maksudnya yang kontra ini yang tidak sejalan. Yang tidak sejalan dengan yang tidak sejalan dengan aksi perubahan kita. Jelas, karena di dunia ini kan selalu ada dua kan. Ya kan? Ada siang, ada malam, ada yang setuju, ada yang menentang. Kan tidak semuanya setuju kan? Dan tidak semuanya menentang. Itu yang kita petakan. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau yang kita tidak tahu, ragu-ragu? Ini dukung atau enggak? Nah, kita kasih kode seperti ini. Nah, kita kasih kode plus, kemudian garing minus. Ya, oke. Artinya apa ya? Menurut kita stakeholder ini masih abal-abal, ya. Ya, abal-abal mesin itu jelas. Kalau bahasa Oku Selatan tuh mak jolas, masih mak jolas dia ya. Ya Pak Riki ya. Bisa nggak bahasa Oku Selatan Pak Riki? Masih mak jolas dia ya, masih belum jelas Bu Mea. Nah, jadi dia masih belum jelas apakah dia ini mendukung atau dia netral, apa mendukung atau dia kontra, pro atau kontra. Nah, kita kasih kode itu plus dan minus. Baik. Kemudian kita petakan. Nah, kita petakan ya. Setelah kita petakan, nanti kemudian kita tentukan pengaruhnya dulu. Kita tentukan pengaruhnya. Ini yang saya bilang kemarin dengan apa yang disebut dengan Johari window, seperti Johari window. Jadi ada 4 kuadran. Nah, ada 4 kuadran. Mungkin kita mengingat kembali pelajaran matematika kita. Ini kalau ada apa ya? Apa namanya ini? Panah-panah ini. Garis bilangan. Ya kan? Ya kan garis bilangan ya. Kalau garis bilangan itu, kalau dia ke sini kan dia positif kan? Kalau dia ke sini, ke kanan, positif kan? Kalau dia ke kiri negatif. Betul nggak? Kalau dia ke atas dia positif, kalau dia ke sini dia negatif. Ke bawah dia negatif. Betul kan? Ya, Betul, jadi kalau kita mau notasi bilangan, kalau di sini positif, ke kanan positif, ke atas juga positif. Jadi yang terlibat dalam sini artinya dia positif-positif. Nah, gitu. Positif-positif. Itu orang-orang atau stakeholder yang terlibat di sini, di kuadran ini, itu kita sebut dengan promotor. Ya, promotor. Nah, artinya apa yang promotor? Ya, artinya apa yang promotor? Misalnya saya tayangkan dulu biar jelas ya, mana nomor 1 sudah. Yang mendukung dan mempengaruhi Ya, tinggi. nah promotor di sini maksudnya apa? Dia mendukung dan memiliki kepentingan yang tinggi. Nah, kalau tadi kan di sini kita katakan negatif, positif. Nah, garis ini adalah influence atau powernya, ya pengaruh atau dukungannya. Sedangkan ini garis yang horizontal itu yang minatnya, ya minatnya atau kepentingannya. Jadi nanti kita kelompokkan stakeholder ini kalau dia masuk ke promotor, maka Bapak Ibu beranggapan bahwa orang ini atau stakeholder ini dia pengaruhnya tinggi, juga memiliki kepentingan yang tinggi. Nah, dia pengaruhnya tinggi dan memiliki kepentingan tinggi terhadap
inovasi yang akan kita lakukan, terhadap aksi perubahan yang akan kita lakukan. Oke. Kemudian yang kedua, ya, yang kuadran kedua itu apa disebut dengan laten. Nah, laten ini kan kalau dia tetap ke atas tapi dia ke kiri. Nah, kalau ke kiri kan negatif tadi. Nah, artinya maksudnya dia punya pengaruh, dia punya power, ya, dia punya pengaruh, dia punya apa ya, pengaruh terhadap kepentingan kita sangat tinggi terhadap aksi perubahan kita, tapi kepentingannya rendah. Ya. Manfaat yang diambil itu rendah. Ya, sedikit sekali manfaat yang dia ambil. Itu. Kemudian yang ketiga itu ya low influence, low interest, apathetic. Apathetik. Nah, apatetik kayaknya kayak yang kemarin, kayaknya siapa yang kemarin itu ada yang mengatakan bahwa ada yang tidak setuju gitu ya. Tidak setuju atau apa gitu. Nah, itu masuk ke kuadran ini, kuadran low ini, ke kuadran apatetik ini. Apatetik ya, bukan apatis. Nah, lain beda ya, apatetik dengan apatis beda ya. Kayaknya yang apatetik ini artinya pengaruhnya rendah, kepentingannya juga rendah. Ya. Pengaruhnya rendah, kepentingannya juga rendah, sama-sama rendah. Itu apatetik, ya. Sedangkan defender itu dia pengaruhnya rendah tapi dia bisa mengambil kepentingan yang sangat tinggi, kepentingannya tinggi. Manfaat yang dia rasakan dari aksi perubahan kita itu sangat tinggi. Tapi pengaruhnya terhadap keberhasilan aksi perubahan itu sangat rendah. Nah, itu, ya. Oke, ini 4 kuadran. 4 kuadran ada promotor, laten, defender, dan apathetic. Nah, ciri kelompoknya, nah ini, ya. Tadi dikatakan bahwa promotor itu dia memiliki kepentingan yang besar, pengaruh yang besar, manfaat yang besar, gitu ya, terhadap aksi perubahan. Kepentingan besar itu yang interest tadi, kepentingan besar dan juga kekuatan untuk membantu keberhasilan dari aksi perubahan kita. Sedangkan defender ya, itu memiliki kepentingan kecil, ya, tapi pengaruhnya juga pengaruhnya yang besar, pengaruhnya besar. Ya. Sedangkan laten tidak memiliki kepentingan khusus, artinya dia kepentingannya kecil, tapi dia berpengaruh besar. Kemudian apatetik kecil semua, dia tidak punya kepentingan, tidak punya sih pengaruh, kepentingannya kecil, tapi pengaruhnya juga kecil. Ya, oke. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ya nanti ini untuk bahan besok saja, yang ini besok. Ya besok kita berbicara tentang komunikasi ya, komunikasi, bagaimana mempengaruhinya. Sekarang saya mau kasih contoh, Bapak Ibu, ini Medfed. Saya kasih contoh saja kepada NetMed. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat NetMap. Ya, jaringan, jaring kerja tadi. Ada 5. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Kemudian kaitkan hubungan antar stakeholder. Petakan tujuan hubungan. Petakan pengaruhnya, tetapkan pengaruhnya. Dan Bapak Ibu tentukan pengelompokan dari stakeholder. Ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, yang pertama, oke, tentukan kasus untuk inovasi. Kasus di sini maksudnya masalah tadi, ya. Kemudian Bapak Ibu ajukan pertanyaan pada diri sendiri juga, siapa stakeholder yang paling berpengaruh, siapa yang akan terlibat. Ya, kemudian Bapak Ibu kelompokkan, apakah dari unsur pemerintahan, apakah dia dari NGO, non government official, dari usaha, ataukah dia internasional atau yang lainnya. Silakan Bapak Ibu tentukan sendiri. Ya. Kemudian langkah kedua Bapak Ibu, silakan gambarkan garis yang menunjukkan hubungannya. Apakah hubungan hierarki yang kata saya tadi, apakah hubungan pelaporan, apakah aliran dana, atau hanya sebatas koordinasi. Ya. Kemudian yang ini contohnya. Oh, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan tugasnya membuat ini. Membuat ini nanti ya. Tugas individu hari ini membuat ini. Nah, ini kita ambil contoh, ini saya ambil contoh yang peserta tahun lalu. Jabatan dia sebagai Kabid Promosi dan Penanaman Modal di Dinas Perizinan Kota Lubuk Linggau. Ya. Ya. Nah, jadi di sini adalah banyak sekali unsur-unsur yang terlibat. Nah, kalau kita kembalikan ke pertanyaan Pak Zulian tadi, saya kasih kode warna biru. Nah, warna biru ini, yang warna biru yang ada garis-garis kuning ini. Nah, itu artinya dia eksternal, ini eksternalnya. Nah, eksternalnya ini semuanya eksternal, artinya di luar dari ini. Oke, kalau saya tidak salah, ya inovasinya dia kasih nama si
Besti Prosa, Besti Prosa, ya, si Besti Prosa kalau nggak salah. Sistem informasi berinvestasi promosi usaha. Nah, gitu. Investasi promosi usaha, Prosa ya disingkatnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat. Nah, ini pihak-pihak yang terlibat. Nah, kita lihat di sini kan ada apa di sini garis merah tadi garis hierarki kan. Nah, garis komando katanya. Ya, garis komando. Ya, jadi dari di sini ada wali kota, wali kota, sekda, kemudian kepala dinas, sebagai atasan langsung ke sini. Nah, ke sini dia kasih kode tanda panah ke bawah, artinya ini masuk garis komando. Ya, kemudian ini kabit-kabit yang terlibat katanya, dan juga ini kasubag-kasubag yang di luar, nah, kasubag-kasubag yang di luar dari bidang dia. Nah, seperti itu. Dan ini dari masyarakat dan ada konsul IT katanya dilibatkan untuk yang di luar, yang apa ya, di luar pemerintahan. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ini contohnya. Kemudian angka ketiga, Bapak Ibu tuliskan posisi hubungan yang tadi, ya. Tinggal menambahkan plus, tanda plus atau tanda minus atau plus garis miring minus. Oke, kita tambahkan. Nah, yang ini belum dia tambahkan, ya. Nanti Bapak Ibu yang untuk Bapak Ibu nanti ditambahkan, ya. Nah, kenapa tujuannya? Tujuan supaya bisa korelasinya ke sini. Langkah ya yang selanjutnya bisa menentukan kira-kira pengaruhnya bagaimana. Berikan kekuatan pengaruh setiap stakeholder. Ya, oke. Oke, ini karena kemarin itu kami praktek langsung, ada praktek langsung, jadi ada alat praktek klasikal, jadi saya bisa menempatkan tugu. Oke, nggak usah. Nanti Bapak Ibu cukup kasih kode saja berapa, angka-angka saja. Ya, iya. Kemudian langkah kelima, yang keempat tadi, Bapak Ibu tentukan pengelompokannya, apakah dia masuk kelompok promotor, laten, defender, atau atletik. Iya, oke Bapak Ibu. Ya. Nah, dari tugas Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu silakan susun pemetaan stakeholder untuk mengimplementasikan solusi terbaik yang Bapak Ibu rumuskan di tugas hari ke-13. Iya, kemarin. Jadi ini ada keberlanjutan ya, kelanjutan dari tugas yang kemarin. Ya, tugas yang kemarin misalnya kalau yang Ibu Yeni tadi meningkatkan motivasi ya. Iya, kalau Pak Hardiman tadi meningkatkan pengawasan, meningkatkan kinerja pengawasan ya Pak Hardiman ya. Ya, oke, meningkatkan kinerja pengawasan. Nah, sekarang Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu susun peta ini, nanti hasilnya akan berbentuk seperti ini. Saya tunggu hasilnya seperti ini. Nah, ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Mapping ya. Ya, Bapak. Ya. Untuk mapping. Ya, oke, membuat mapping, net map. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk overview paparan kita. Ya, kita masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, saya mau bertanya Pak sedikit Pak. Ya, silakan Pak Ali. Pak, iya Pak. Untuk yang dari penjelasan Bapak tadi Pak, mulai dari stakeholder itu, pembuatan net mapping ini dari apa namanya tugas yang kita kemarin ya Pak. Jadi isi dari tugas kita kemarin dijadikan untuk net mapping. Ya, betul Pak. Kelanjutan dari tugas kita kemarin. Kelanjutan dari tugas kemarin. Berarti sesuai dengan apa namanya itu rancangan tugas ataupun pembuatan tugas kita yang ada kemarin Pak ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya Bapak mau berubah nggak apa-apa. Jadi tapi Bapak jelaskan saja nanti di atas mapnya itu bahwa Bapak atau Ibu mengganti isunya gitu, atau mengganti inovasinya, atau mengganti isu. Ya, boleh, silakan saja Pak. Jadi Jadi bisa ya, tidak berlaku dengan yang tugas kemarin bisa Pak ya. Jadi dengan isu yang berlainan. Tapi ya, tetap bisa, dengan Pak. agenda 2 gitu. Agenda yang kemarin Pak ya. Ya, jadi Ya. bisa jadi ya seperti itu Pak. Jadi tidak harus yang kemarin. Tapi kalau menurut Bapak Ibu yang kemarin itu sudah oke, sudah bisa untuk diinikan, sudah bisa untuk ditindaklanjuti. Nah, tidak bisa ditindaklanjuti dengan membuat jejaring kerja. Yes, oke. Silakan saja Iya, Pak. Pak. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaan saya. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu?
Pak. Ya. Iya, saya ingin bertanya, Pak. Saya melihat secara umum apa yang Bapak paparkan itu kami harus mampu kan Pak menggerakkan para pihak atau terkait seperti stakeholder untuk bersama memberikan dukungan dan kontribusinya guna membantu organisasi mencapai kinerja. Nah, tadi juga Bapak telah memaparkan bahwa stakeholder itu ada dari lingkungan kerja kita sendiri, ada juga dari lingkungan luar, eksternal. Yeah. Nah, saya itu ingin mendalami bagaimana kita ibaratnya itu ingin mendapatkan dukungan kepada stakeholder yang eksternal, Pak. Kadang-kadang mereka itu ketika kita melibatkan dalam suatu kegiatan itu responnya itu agak melambat gitu kan. Jadi apa sih yang harus kita lakukan Pak pada stakeholder yang seperti itu? Gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Ya. Mungkin sebelum saya tanggapi atau Bapak Ibu yang mau berpendapat, silakan. Silakan yang mau berpendapat. Ya, silakan Pak. Kalau Wahyu ya. Yeni ini, nah, lebih stakeholder yang susah ya Bu Yeni ya. Tapi sebetulnya pengalaman saya Bu, ketika saya di PTSP, di mana kondisi PTSP di awal kami masuk itu benar-benar yang perlu ya, kalau rumah itu renovasi sudah rehab berat ya. Tapi ya tergantung kita Bu. Pertama benar ya seperti kata Pak Hardiman, kita harus ada tim dulu Bu. Dan ketika tim, walaupun tim itu belum bergerak, kita yang harus bergerak dulu. Itu yang kami lakukan di PTSP, kami lakukan pergerakan dulu. Yang selama ini pengawasan itu ketika ke lokasi selesai di lokasi itu tidak kami lakukan. Penyelesaian permasalahan menurut kami jangan pernah diselesaikan di lapangan. Harus kita selesaikan itu di bawah. Kenapa itu tidak bisa di lapangan? Karena kondisi lapangan kita sedang capek, kondisi mungkin cuaca panas, tidak bisa kita selesaikan. Nah, untuk seperti Bu Yeni tadi, kita harus kalau bahasa kita ini harus onyol Bu. Tapi bukan berarti kita onyolnya itu merepotkan mereka. Kita juga harus membuat seperti motivasi, seperti contoh kasusnya kami dengan Dinas Pertanian. Kami jelaskan dulu ini, kalau Bapak Ibu di Dinas Pertanian tidak melakukan ini, efeknya kepada Bapak Ibu itu bukan efek di tusi Bapak Ibu, tapi efeknya bisa ke ranah hukum. Jadi kadang-kadang memang kita harus menyampaikan biar mereka itu bergerak bahwa ini ada efeknya loh ketika Anda itu tidak ikut dalam apa yang kita rencanakan kegiatan ini. Itu Pak Arif. Terima kasih. Oke. Iya. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu itu, ya itu yang kita bilang kemarin ya, salah satu ciri ya atau pemimpin transnasional itu adalah dia mengajak. Nah, untuk mengajak itu maka kita dulu yang melakukan ya Pak Wahyu ya. Iya, kita dulu yang melakukan. Kira-kira begitu ya Pak ya, saya ambil intinya. Ya, salah satunya itu Pak. Ya, gitu. Oke. Baik, Pak Ali mau bicara, mau menanggapi, atau ada pertanyaan baru? Tidak Pak, cukup Pak. Cuma hanya segera menambahkan Bu Yeni bahwasanya terkait dengan penjelasan Pak Wahyu, intinya Bu, kemasan Bu. Bagaimana cara kita biar dia tertarik. Mengemasnya ya? Iya. Oke. Iya. Ya. Atau kalau dalam bahasa kita Palembang itu caro ya dak, becaro ya Pak ya? Caro ya. Iya, cak mano becaro gitu, cak mano caro gitu ya. Iya Pak, izin Pak. Soalnya kemarin itu saya mengalami hal yang cukup berat
waktu kita akan mengadakan lomba KLA, Pak. Gitu Jadi ya. memang kan stakeholdernya banyak, yang eksternal itu kan banyak, jadi semua terlibat. Benar-benar gimana gitu. Memang. Benar Menggerakkan kata Pak mereka itu Wahyu, ya, Bu. onyol Pak. Kita Iya. onyol, ayo, 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 ayo gitu. Dan Apalagi memang dukungan mengingat dari karakternya, Bu. Iya, iya. Dan memang dukungan dari top manajer kita, bupati itu memang benar-benar harus tinggi banget gitu, Pak. Iya, betul sekali. Ya, ya karena Ini gini kali Bu, Bu Yeni. sebenarnya karakter masyarakat juga berbeda kan. Karakter masyarakat Muratara, Oku Selatan, atau Lahar beda kan. Atau Musirawas kan beda. Jangan-jangan ini Bu Yeni ini langsung nyinggung Pak Camatnya ini Bu. Tidak, Pak Ardiman. Tidak, peace aku dengan Pak Camat tuh, peace. Iya, Itu Pak Sesuai juga analis. Anu ya, Pak Camat Pak stakeholder Zulian ya, nyinggung Pak yang Camat baik. Zulian ya. Nah, Oh. oke. Sesuai analisa Ibu, Bu, Dengan Pak pimpinan Camat. transformasional Iya, galak nih yang Pak mampu Adiman beradaptasi di mancing situasi dan air keruh ya. kondisi. Oke, ya baik. Nah, Bapak Ibu, apa permasalahan yang dimakan oleh Bu Yeni nanti? Mungkin karena keterbatasan waktu juga, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Besok kita masih ada sinkronus lagi. Mungkin besok kita akan membicarakan tentang menjalin komunikasi dengan stakeholder ini. Ya, jadi untuk hari ini Bapak Ibu cukup merumuskan stakeholder saja. Ya, jadi jangan dipikirkan dulu gimana cara mengajak stakeholder itu, bagaimana cara misalnya memindahkan stakeholder itu dari kuadran apatetik ke depender atau ke laten atau maling ke promotor, itu jangan dipikirkan dulu. Yang jelas Bapak Ibu identifikasi dulu stakeholder apa, siapa yang terlibat dalam rencana aksi perubahan Bapak Ibu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam dalam melakukan perubahan di organisasi Bapak Ibu. Ya, oke. Untuk yang lain selain Pak Hardiman dan Bu Yeni, apakah mau melanjutkan yang tugas kemarin atau punya inovasi baru atau mengangkat isu baru? Atau mau melanjutkan yang kemarin atau punya isu baru ya? Pokoknya terserah Bapak Ibu lah. Ya. Oke, bisa. Oke. Yang jelas kalau Pak Hardiman kayaknya nggak berubah lagi, mantap yang itu kayaknya. Iya. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada lagi yang mau disampaikan, didiskusikan atau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Bu Sekjen itu kayaknya Pak. Sekjen mau tuh tanya. Oke, silakan Bu. Bu Mei ya? Iya, Bu Mei. Banyak stakeholdernya, Bu. Tidak, Iya. Pak. Karena jejaring kami itu ke puskesmas, Pak Ariel. Oh, Ibu di Jadi Dinkes ya, Bu ya? iya di Dinkes, Pak. Jadi rencana saya nanti untuk inovasi, karena saya membidangi sumber daya kesehatan, Pak, SDM. Jadi ada beberapa hal yang kami lihat terkait Omnibus Law, undang-undang sekarang, Pak, kan surat tanda registrasi nakes itu sudah seumur hidup, rencananya akan seumur hidup. Kalau kemarin 5 tahun akan ada perpanjangan, Ya, otomatis izin prakteknya, mungkin ini ada Pak Wahyu ya yang Pak sama-sama Wahyu ya, di perizinan. ya. Biasanya kan kalau STR teman-teman mati 5 tahun itu pasti otomatis di perizinan surat izin prakteknya akan perpanjang. Ada pengingat lah Pak ya, karena STR itu yang seperti SIM dari nakes. Nah, karena ini akan ke depan akan ada Omnibus Law, mungkin tidak akan lama lagi akan disahkan, itu akan menjadi salah satu kendala teman-teman di lapangan untuk mengingat perpanjangan Pak, karena kadang-kadang sudah habis belum perpanjangan, karena ada STR saja 5 tahun habis, kadang-kadang tidak perpanjangan atau tidak lupa atau terlewat. Jadi mungkin yang ke depan ini rencana saya akan membuat seperti aplikasi pengingat reminder teman-teman di nakes untuk 3 bulan sebelumnya diingatkan untuk perpanjangan izin praktek. Mungkin ini karena berkaitan dengan Omnibus Law yang sudah akan segera disahkan ya Pak ya. Mungkin sebentar lagi akan disahkan karena pasti otomatis teman-teman akan tidak ingat Pak. Sedangkan ada STR saja mereka sering lupa untuk perpanjangan karena SIP itu merupakan salah satu dasar mereka untuk bekerja, sangat penting. Jadi mungkin itu sih Pak kalau saya melihat karena saya membidangi SDM itu
item yang salah satu yang mungkin inovasi yang nanti ke Ya. depan akan saya buat. Mungkin nanti di net mapping mungkin akan ada seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pihak ketiga IT yang untuk IT, ya. membantu pembuatan inovasi nanti, Pak. Mungkin itu, Ah, Pak Ariel. Dan juga mungkin bisa juga melibatkan perizinan tadi ya yang Ya, tadi. nanti salah satu itu Pak dinas yang terkait di eksternalnya nanti dinas perizinan. Nah, saya mau tanya Pak, kalau puskesmas itu jatuhnya nanti di eksternal atau di dalam ini Pak? Yang induknya ke Bagian Dinkes kan Bu ya, ke Dinkes ya berarti ke internal. internal ya Pak ya? Nah kalau Ibu ke ini eksternal bisa juga mungkin ke Minfo Bu, ke tempat Bu Zakia. Oh iya, nah, ya, Kominfo nanti Ya, ya karena itu Ibu kan ya disebut. karena jangan Langsung mau noleh bikin Pak. aplikasi kan. Ya, salah satunya mungkin sekitar koordinasi, maka aplikasi ini yang akan Ibu buat ini Bisa sudah ada di terkoneksi ya. Kominfo. Oh ya, Ya, siap. ya, Iya karena Pak. ada beberapa daerah itu ya terpusat di Kominfo. Ya, Kominfo ada ya bagus sekali itu Bu. Jadi saya juga pernah itu waktu itu saya membimbing Stula dulu namanya OL ya, OL ke Semarang, ke kota Semarang itu tapi PEM 4 waktu itu. Jadi inovasi mereka itu salah satunya itu untuk yang pensiun, yang berkala, yang naik pangkat itu 3 bulan sebelumnya itu sudah ada reminder yang dikatakan Bu Mei itu. Nah, dikirimkan ke Kasubag kepegawaian masing-masing OPD gitu. Ya misalnya misalnya dinas kesehatan nanti ada remindernya dari BKPSDM ya BKD dulu namanya kan dari BKD sana bahwa pegawai ini silakan ajukan usul berkala. Pegawai ini silakan ajukan usul kenaikan pangkat atau silakan ajukan usul pensiun. Sehingga nanti ketika misalnya pegawai pensiun ya mereka tidak nunggu lama lagi gitu. Sebelum pensiun malah SK udah keluar katanya kan. Jadi malahan dia mengadakan semacam seremonial dalam setiap bulan itu katanya yang pensiun itu diundang, nanti ada penyerahan SK pensiun. Jadi dihargai gitu, yang purna bakti pensiun itu dihargai oleh mereka itu kan sebagai ucapan terima kasih gitu. Kata-kata mereka waktu itu ketika saya membimbing di P4 waktu itu ada OOL ya, observasi lapangan dulu namanya. Seperti itu Bu Mei. Bagus itu. Jadi untuk mengingatkan nakes-nakes yang ada di Iya Oku Pak. Selatan gitu ya. Iya, karena Iya. kita kan ada beberapa daerah yang jaringan mungkin sinyal tidak ada Pak sama sekali. Jadi itu juga merupakan salah satu tantangan dan hambatan ke depan Iya, betul. terkait sinyal. Tapi saya tadi mungkin dapat masukan nih sama Pak Ariel karena kemarin saya berpikir hanya seperti aplikasi di HP Pak, pengingat. Tapi kalau tadi kata Bapak langsung terkoneksi ke Kasubag itu ide yang bagus Pak untuk ke depan untuk Ya, dijadikan betul. salah satu tambahan. Jadi apabila nakesnya tidak ada sinyal itu salah satu mungkin solusi terbaik. Ya. Jadi Kalau di mungkin itu ya Pak. puskes mungkin kepala PU-nya Bu ya. Iya kan pasti ya kan ada sinyal pasti Pak kalau kasus waktu itu kan berada di tapi ketika bidan Ya. desa yang ada di ujung-ujung itu kan Pak mereka tidak akan Iya, terkoneksi. Jadi betul. mungkin Iya. akan diingatkan ke Kasubag TU-nya juga berarti Pak bukan hanya Iya. untuk nakes tersendiri. Mungkin terima kasih Pak masukannya. Oke. Ya, itu sharing saja Bu cerita pengalaman ya. Iya Karena Pak, saya juga terpikir itu Pak. Jadi solusi untuk yang kalau udah jauh-jauh ya. kan nggak ada sinyal HP gitu Pak. Jadi gimana mereka mau tahu gitu Bu ya, kayak kata Ibu. Iya Pak. Jadi nanti kita kembali ke bahasan kita di stakeholder, ya nanti Ibu pertimbangkan saja stakeholder siapa yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Juga tadi yang pengaruhnya tadi, pengaruh dan kepentingannya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Nah, itu Bu Mei berminat nggak Pak Wahyu? ke Muratara Bu Mei? Apa Pak Wahyu? Berminat tidak ke Muratara? Karena gini Pak Ariel, itu saya hampir pindah ke Muratara Pak. hampir tiap bulan ini. Bukan Pak Ariel. Kasus Bu Mei tadi. Tidak, kami di PTSP itu hampir tiap bulan itu yang bukan berdebat ya dengan BPJS BPJS Kesehatan, malah sempat ada katakan tidak enak. Kok susah sekali sih ngurus ini? Ketika kita telusuri, ya sorry banget nih. Hari ini terakhir habis masa berlakunya,
hari ini maksa baru keluar mau kan, Pak? ngurus. Tapi dia bilang ke BPJS Kesehatannya, Betul itu Pak. itu Jadi ini, wah itu perizinan, susah di perizinan. Betul. Dan Betul dia Pak baru Aryo. ngurus ya Pak ya. Iya. Ya, nah, dan itulah kenapa sekarang kami menggunakan program si cantik yang bisa langsung dilakukan oleh si nakes sendiri. Dan itu Bu Mei, makanya saya bilang sebetulnya ya kalau tidak ada Bu Mei-nya, idenya deh pindah ke Muratara. Iya, susah bagus. Pak. Ya, Sebenarnya udah dipermudah ya Pak Aril ya dengan perizinan udah ada si cantik nih. Nah saya itu mengingatkan sebelum, jadi sudah siap-siap nih, udah mau habis berarti setelah diingatkan baru masuk ke program si cantik ya. Jadi nyambung gitu Pak, Iya, tinggal betul, perizinan betul. sini. Memang Makanya sebenarnya tadi harus masuk ke salah satu stakeholder-nya ya Bu ya. Iya, kolaborasi Iya. dengan perizinan memang harus Iya. benar-benar ini Pak. Kadang memang selisih paham. Kalau di Oku Selatan ya karena terjalin dengan baik, Pak Wahyu aman kami sebetulnya. Ya, mending Bu Mei kalau cuma nakesnya aja. Ini yang jadi masalah itu, mereka sedikit mengancam gini, kalau itu kami nggak bisa pesan obat nih. Iya, Dalam saya betul itu bodoh Pak Aril. amat itu. Karena BPJS itu sangat ketat Pak Aril. Jadi baru-baru saja kemarin ketika sistem OSS itu kan mereka bisa input sendiri di sistem OSS. Jadi kadang-kadang ada BPJS ini juga mempunyai ada target, mereka harus melampirkan ada di lampiran teknis OSS itu. Nah, ada yang tidak ada di ini harus ada. Nah, itu kadang-kadang dipersulit juga dengan BPJS, Pak. Itu yang kami kadang-kadang bingung. Padahal BPJS tidak tahu ada aplikasi OSS, ada kadang-kadang itu juga Pak terkendala dengan BPJS. Perizinan itu salah satu nanti item yang berkaitan dengan mungkin BPJS juga bisa masuk juga ya Bu di stakeholder ya. Karena bisa Pak, karena memang BPJS inilah yang mempunyai BPJS itu non pemerintahan ya Pak Wahyu ya. Non government ya. Iya, BUMN sih Pak. Iya. Oke, jadi nanti silakan Ibu Mei, silakan nanti digambarkan, gambarkan saja dulu pemetaannya. Pokoknya dibuat saja dulu, jangan artinya jangan berpikiran atau mempertimbangkan ini benar nggak, ini salah nggak, ini cocok nggak, sebagainya. Tuangkan dulu ide apa yang ada dalam diri Bapak Ibu. Ya, tuangkan dulu, pokoknya tuangkan. Oh ini gitu ya. Ya jadi jangan terlalu banyak berpikir ya. Nah, kalau terlalu banyak berpikir nanti ya kasihan, nanti dampaknya Bapak Ibu sendiri nanti yang kena ya. Ya, iya Pak. Ya, jadi Pak Riki itu apa dampaknya Pak? Apa kabar? Riki bukan saya yang ngomong, Bu Mei yang ngomong. Sebenarnya Bu Mei itu sebelah saya Pak Riki Pak. Saya mau ngomong itu Bu Mei, tapi Bu Mei. Ya, Bu. Tidak apa-apa Pak Wahyu, dari dia kan tadi, satu daerah, paling Pak Riki ditemuinya di kantor Bu Mei kan. Bukan satu daerah lagi Pak, seruangan ini Pak. Oh iya, maksudnya seruangan ya. Kali ibu bapak ini kompol yang selatannya. Iya, kami kompak Pak di Oku Selatan Pak, satu ruangan Pak. Itu Pak soal Ibu Zakia itu Pak. Oh, ada Bu Zakia. Ada Pak. Ada salam Pak. Pak Rizky selalu korban ya, kasihan. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Kalau tidak ada lagi dipermasalahkan, silakan Bapak Ibu nanti kerjakan tugasnya. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, silakan nanti ditanyakan melalui WA. Untuk bahan tayang sudah saya share di chat, di kolom chat, silakan di-download. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Kembali saya ingatkan, untuk pemetaan ini kelanjutan dari tugas kemarin, tapi kalau Bapak Ibu punya ide lagi, tidak memamurkan ya silakan saja, sah-sah saja. Ya. Silakan. Oh iya, satu lagi. Untuk yang tugas yang kemarin itu, kalau saya lihat rumusan-rumusan masalah yang Bapak, saya lihat yang dua ya, yang Bu Yeni dengan Pak Hardiman ya, itu sudah bagus. Kenapa saya bilang sudah bagus? Karena dia bermakna negatif, kemudian dia juga menggunakan kalimat yang dia tidak menggunakan kata yang memvonis. Dalam arti kata gini, dia tidak menggunakan kata tidak, karena kalau persepsi kata tidak itu kan langsung memvonis kan, gitu ya. Tapi ada tadi saya lihat ada yang menggunakan kata belum, masih rendah, itu kan itu bahasa halusnya gitu, bahasa halusnya
untuk menyatakan permasalahan yang ada di kita. Ya, jadi kita tidak menggunakan kata. Jadi misalnya kata yang Bu Yeni tadi kan tidak mengatakan tidak ada motivasi dari pegawai. Kan itu kan sepertinya langsung memvonis kan Bu Yeni ya. Yang mengatakan hasilnya motivasi pegawai. Nah, seperti itu dulu. Ya. Oke, jadi bahasa-bahasa yang seperti itu. Dan kemudian satu lagi Bapak Ibu, saran saya ketika Bapak Ibu nanti merumuskan isu untuk aksi perubahan, saran saya hindari isu atau permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan Bapak Ibu, baik itu pengadaan stok maupun pengadaan barang ya. Misalnya masih kurangnya tenaga SDM ya. Nanti kan solusinya kan gimana kita mau mencari solusinya gitu ya. Oke, lagian itu bukan wewenang kita kan, ya gitu. Biarkan itu urusan kepala dinasnya nanti mengusulkan kepada SDM, ya. Ya, jadi hindari yang seperti itu. Atau hindari juga berbicara masalah anggaran. Ya, hindari juga bermasalah anggaran. Tidak adanya anggaran, hindari juga. Karena apa? Karena inovasi yang dilakukan tidak selamanya memerlukan anggaran khusus. Artinya bisa menempel dari kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan-kegiatan yang sudah ada anggaran. Oke, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi di agenda kedua ini saya ingin kembali karena aplikasi, maka tugasnya langsung ke aplikatifnya aja. Ya, karena tugas sudah bersifat aplikatif, langsung ke aplikatifnya saja. Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup. Mohon izin Pak, Silakan Pak Riki. ada tugas kelompok nggak Pak hari ini Pak? Iya Pak, ada tugas nggak Pak? Kalau saya buka LMS kayaknya nggak ada tugas kelompok. Nggak ada, Nggak ada, Pak. alhamdulillah Pak. Tinggal di GC Pak, kalau GC Bapak nggak ngirim, kalau GC Bapak nggak ngirim nggak ada Pak tugas kelompok. Kalau Nggak di ada. LMS Kayaknya nggak ada. Ya, Saya lihat. di LMS individu aja Pak. Alhamdulillah. Iya, betul. Pembelajaran virtual dan tugas individu. Ada kan? Tugasnya Ya Pak. tugas Nah, mapping ini. ini aja sudah merepotkan loh. Nah, ini kan? Nah, ini. Ada agenda 2 hari ini, tanggal 5 hari ini. Iya. Tanggal Pak. 5 ini ya? Tanggal 6 Pak. Oh, tanggal 6. Ya tuh. Oh iya, betul nih, tanggal 6 Mei. Tanggal 6 cuma 1 kan? Tugas individu hari ini. Ya. Tapi kalau Pak Riki mau tugas kelompok, oke. Khusus Pak Riki. Sudah Pak kemarin dengan Bu Mei. Oh iya. Tapi itu Pak di LMS itu Pak memang tidak ada tugas kelompok. Ketika kita klik itu nanti muncul Pak tugas esai, tugas agenda, tugas kelompok dan wajib diisi. Kalau tidak diisi tidak bisa dikirimkan. Oh gitu ya? Iya, seperti yang hari kemarin juga begitu Pak. Strip aja Pak. Dia bisa Hari ini nggak ada Pak Wahyu. Hari ini nggak ada ya? Cuma Ini 2 tidak ada Pak. Pak Wahyu, Jadi cuma 2 ada aman. tugasnya. Iya. Wahyu Pak yang pengen tugas kelompok. Kalau kata Om Plembang tuh kegalaan. Iya, Pak Wahyu, kegalaan. Apa Pak? Kegalaan Gina, Pak. Kegalaan Gina. Iya. Kegalaan. Kegalaan Gina. Kegalaan Gino. Kegalaan Gina. Apa kalau lahan? Pak Wahyu tugas kelompok dengan Bu Mei. Oh iya, Nggak tugas kelompok kena. kemarin saya sudah lihat ada videonya, video Pak Mugono sudah saya lihat, video Pak Riki juga sudah ya, ada beberapa video sudah saya lihat yang tugas coaching dan mentoringnya ya, sudah ngirim videonya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita untuk sinkronus kedua di agenda kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih atas peran sertanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran sinkronus kita pada hari ini. Kita akan terus kita tetap komunikasi walaupun tidak lagi di pembelajaran sinkronus, tapi tetap kita komunikasi ketika Bapak Ibu akan mengerjakan tugas yang diberikan dalam tugas asinkronis ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya Izin, akhiri dengan ucapan Pak. Silakan. Gimana Pak Zulian? Besok tuh kan hari Jumat ya Pak jadi ada jadwalnya di LMS tuh jam 10 Iya, lewat betul. berapa menit gitu ya. Nah ini kan Jam 11. jam 11 Iya. ya Pak, jam 11. Nah ini kan waktunya sangat mepet dengan Jumatan Pak ya. Ya. Jadi gimana Pak? Mungkin Setelah kita Jumat? pindahkan, mungkin besok kita nanti saya tanyakan ke panitia. Mungkin besok kalau seandainya panitianya masih tetap di situ, mungkin saya mengusulkan supaya untuk kelompok kita pindah pagi aja deh dari jam 8 sampai jam setengah 10. Gitu kan? Pak, benar. Ya, sudah Jumat ya Pak. Iya betul, setelah Jumat. Karena kan kita waktunya kan pribadi. mepet kan setelah sinkronis besok kan Iya, ada sama lagi isinya. sinkronis kan. Ya, kasihan Pak Riki mau jadi hot Jumat nanti keburu-buru nanti kan.
Setelah Jumat enak Pak. Jadi khotib. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Sama-sama. Terima kasih Pak.